Di Arab Saudi kejadian seorang anak, dan ini masuk koran pada waktu itu, nyata kejadiannya. Seorang anak dipenjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tua. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Sang bapak punya hutang. Hutangnya bapak tersebut sekitar 630.000 real. 630.000 real kali 3.000 rupiah, sekitar miliaran itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sang anak, bebaskan bapak saya dari penjara dan penjarakanlah saya. Saya yang menanggung seluruh hutang bapak saya. Dan bapaknya pun meninggal, anaknya pun akhirnya masuk ke dalam penjara. Ketika di pengadilan, sang hakim mengatakan, kamu punya berapa untuk bayar hutang bapakmu? Hutang bapakmu sebanyak 630.000 rial. Kata dia, saya cuma punya duit 10.000. Kata sang hakim, kamu jangan main-main. Hutang bapakmu 620.000 real. Kalau kamu bayar, maka berarti sisa 620.000 real. Maka apa yang terjadi? Biarkan saya bekerja, kata beliau. Kata hakim, silahkan kamu bekerja. Saya beri waktu kamu 3 bulan untuk bekerja, agar bisa melunasi hutang bapak-bapakmu, hutang bapakmu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sang anak tersebut pun terperanjat, wahai hakim, saya mendapatkan 10.000 itu bekerja selama 10 tahun. Bagaimana saya dapat 620.000 dengan 3 bulan? Akhirnya kata sang hakim, bekerja, itu urusanmu. Bekerjalah dia. Diceritakan dalam bekerja tersebut, dia tidak lepas dari istighfar. Selama 3 bulan dia bekerja sambil terus beristighfar, dia dapat 20.000. Luar biasa nggak? Yang tadi dapat 10.000 real dalam 10 tahun. 3 bulan dapat 20.000. Ini pelajaran menarik. Jangan lupa untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian, ketika di pengadilan sang hakim mengatakan, kamu dapat berapa? Cuma dapat 20.000 real. Kamu jangan main-main. Bapakmu berarti masih hutang 600.000 real. Maka sang anak mengatakan, penjarakan saya. Saya berani menebus hutang bapak saya dengan penjara, asalkan ruh bapak saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, gara-gara bakti orang tua, dia masuk penjara. Demi untuk menggembirakan orang tua. Penjarakan saya. Maka berita itu pun terdengar oleh saudagar-saudagar kaya di Arab Saudi. Dan subhanallah, begitulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untukmu dan memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Berita tersebut terkenal di Arab Saudi. Para saudagar Arab Saudi berbondong-bondong untuk menolong anak tersebut agar keluar dari penjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Sang hakim mengatakan, wahai fulan,
Ini ada cek 600.000 dari orang-orang muhsinin untuk engkau agar hutang orang tuamu lunas. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini kadang-kadang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahid, dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berjihad, berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata yang Allah Subhanahu wa ta'ala, senjata di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyebutkan, lihat baik-baik, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Apa maksudnya? Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan, yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah menyusui saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Itu akan membuat mereka senang. Bapak, terima kasih banyak yang telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebagian anak mengakui kebaikan orang tua sangat malu. Lihat Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah cerita Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumah ibunya, beliau mengucapkan salam, assalamu alaiki ya ummah, semoga keselamatan atas engkau wahai ibuku. Kemudian sang ibu menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga keselamatan atas engkau wahai anakku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sang Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah kama rabbaitani saghiran. Wahai ibu, semoga Allah merahmati engkau sebagaimana engkau telah mengurusku tatkala kecil. Tidak bosan-bosan mencebokiku tatkala kecil, menggendongku. Kadang-kadang kasur yang paling empuk bagi seorang anak adalah pangkuan ibunya dibandingkan kasur itu sendiri. Jazakillah khairan. Kadang-kadang sang ibu cerita bahwasanya engkau wahai fulan anakku, tatkala kecil setiap malam engkau sulit tidur. Meletakkanmu di atas kasur seperti meletakkan emas, saking sulitnya tidur. Sedikit saja salah langsung bangun dan teriak habis-habisan. Sebutkan itu. Sebutkan itu di hadapan ibu kita. Jazakillah khairan ibu yang telah sabar menggendongku, meletakkanku sampai tidur, bahkan kadang-kadang tidak malam semalam, tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan.
Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Lihat jawaban sang ibu tatkala mendapatkan perkataan itu dari sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sang anak. Maka ibunya menjawab, "Ya bunayya, wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabirun." Wahai anakku sayang, semoga engkau mendapatkan pahala yang berlipat lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah meridhai engkau. Lihat, nikmat apa yang lebih besar dibandingkan ini? Orang tua kita mendoakan kita agar mendapatkan ridha Allah. Tidak, wallahi, wallahi, semua kekayaan kalah dengan doa ini. Kemudian perkataan yang sangat luar biasa dari sang ibu, "Kama barartani kabirat," sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau besar. Menunjukkan cara berbakti kepada kedua orang tua adalah sebutkan jasa-jasa mereka. Sebutkan jasa-jasa mereka di hadapan mereka agar mereka senang, agar mereka mendoakan kebaikan untuk kita, agar mereka merasa kita berbakti kepada mereka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.